Nah itu maknawi. Maka wala alal murad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Nabi yang kami maksudkan, pasar nabiha, tentang apa yang kami isyaratkan, ra'aitu rabbi ala surati syabun amrodin. Ketika Aisyah bertanya kepada Sidin, pian melihatlah dengan Allah. Lalu jar Nabi, aku melihat dengan Allah. Enggak Pak, Allah itu jar Aisyah. Aisyah waktu itu masih kecil. Umur 9 atau 10 tahun enggak Pak? Nah paham aja. Kalau jar Nabi, ra'aitu rabbi, aku melihat Tuhanku ala suratin syabun amrod, yang rupa Tuhan itu seperti pemuda yang tampan. Wah, sabun itu pemuda. Nah kayak Pak amrod. Nah kalau pian ambil teksnya kayak Pak pian, ayo berarti Allah itu apa? Pemuda tampan. Nah jangan kayak Paloi lah. Belum sudah kisah Paloi itu sudah. Jangan seperti Pak Paloi, jangan kayak Abu Lahab. Bahaya Abu Lahab. Ujar Nabi, manusia itu akan dikembalikan nanti di akhirat seperti sedia kala badannya dotong. Abu Lahab suruhnya Abu Lahab orang lain gali kuburan juta. Oh, kali enak buah Abu Lahab gali kuburan, diambilnya tulang belulang, hempaskan di depannya Muhammad. Oh, kisahnya Abu Lahab. Mana bisa kisah mendebat Abu Lahab? Batu buktinya kata Abu Lahab. Kawainya orang di kodenya datang orang nih. Oh, dihempaskan aja tulang belulang orang sudah meninggal. Inilah hikam katakan Muhammad. Manusia itu bisa dikembalikan lagi seperti sedia kala. Dasar pembohong engkau Muhammad. Oh, Abu Lahab tuh yalah orang yang bersifatnya materialistis. Jangan kayak Paloi, jangan. Kayak Abu Lahab bang, silakan. Enak jadi Abu Lahab. Nah, ini yang susahnya ini. Wa tajalla rabbu ala hadhihi suratu fi mir'atir ruhi bila wasitatin baina mutazalli wal mutazalla lahu. Nah, ini paling aneh nih. Tuhanmu, kata Syekh Abdul Qadir, bertajali. Tajali itu di dalam Al-Qur'an tajali itu banyak sekali istilah. Tajali itu bersenyata. Oh, bersenyata itu apa ya? Bernyatakan diri. Contoh ketika kaum Nabi Musa. Nah, ini kaum banyak juga lah gara-gara murid guru ini disesatkan oleh murid, banyak juga kisahnya Nabi Musa tuh. Ya Musa, lan nu'mina, kami tidak akan beriman, ila rabbika, kepada Tuhan engkau wahai Musa, hatta narallah, kecuali kami bisa melihat tuh Tuhan. Oh, Arab banaklah. Siapa tuh? Murid Nabi Musa tuh, kaum Nabi Musa kelakuan. Hah? Jangan disebut kaum Nabi Musa tuh Yahudi, kesian orang Yahudi ke sekarang. Ya lah. Kaum Nabi Musa pokoknya dulu. Katakan mengalah. Lalu gara-gara murid nih teh naik ke bukit. Ya Allah, ya Musa, arani Rabbi, wahai Tuhan, perlihatkanlah dirimu wahai Tuhan. Anjur ilaika, aku ingin melihat engkau ya. Nah, jar Tuhan apa? Lantaro, kamu tidak akan pernah selama-lamanya bisa melihatku ya Tuhan. Tidak bisa. Apa aja tidak bisa. Kalau tidak percaya, lihat di gunung gitu kan. Ila jabalin, lihat di gunung. Bila gunung itu tetap, berarti kamu bisa melihat kok. Tapi bilanya gunung itu hancur, berarti dia tidak bisa. Berarti engkau tidak bisa melihat. Begitu Nabi Musa melihat ke gunung, dalam per detik itu melihat ke gunung, langsung gunung itu meledak. Musa pun dan kaumnya mati semua. Dalam riwayat, dalam Quran situ bukan pingsan tapi mati. Lalu Allah dengan rahman rahimnya menghidupkan. Jadi hati-hati kalau melihat Allah Ta'ala itu terbakar bisa mati. Anak mati dulu, anak lihat aja Allah. Karena percaya sarah aja situ. Nah, itu dalam pengertian harfiah, dalam pengertian johir. Jadi Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Harus menggunakan wasitoh. Wasitoh itu namanya rantai, perantara. Kalau pian melihat matahari, gerhana matahari pakai kacamata, apa kacamata matahari itu namanya apa tuh? Oh, 3 dimensi misalnya kan. Itu kacamata itu namanya wasitah. Nah, yang kita pentingkan ini di hari ini adalah silahnya itu. Sampai mana tuh?
Maka engkau menggunakan disebut dengan cermin ruh, mir'atur ruh, cermin ruh. Oh, ternyata tubuh kita ini ada ruh. Betul, ruh itulah diri kita sebenarnya. Diri pian sebenarnya itu ruh. Pian tidak bisa bergerak tanpa ruh. Kalau ruh itu sudah dicabut pasti mati. Kullu nafsin ja'ikatul maut. Nafsun di situ maknanya adalah ar-ruh. Karena itu di dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah atau apa ya? Wa nafaqatir ruh, ya kah? Nah, ketika kami tiupkan ruh, maka manusia wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kamu pun bisa mendengar, melihat, mengambil manfaat dalam kehidupan ini semuanya karena ruh namanya. Maka kamu harus menggunakan ruh kamu. Ruh kamu itu yang bisa dekat dengan Allah. Jadi tubuh kita, jasad kita ini tidak bisa dekat dengan Allah. Ibadah kita tidak bisa dekat dengan Allah. Yang bisa dekat kepada Allah itu siapa? Ruh, subhanallah. Ruh, menggunakan mata ruh itulah kita nanti gunakan. Mata ruh itu di mana letaknya? Di fuad, atau bahasa lain di hati dulu. Nah, lebih dalam lagi mata ruh itu yang lebih tajam lagi di sir, lebih tajam lagi yang pasti kawa adalah mata fuad namanya. Para ulama sufi menyebut bermacam ragam, ada ainul basirah, ya, ada yang menggunakan disebut dengan mata hati, kolbu, ainul kolbi, ada menggunakan kata-kata fuad. Istilah di sini adalah mir'atur ruh. Itulah yang bisa membuat cermin ruhmu. Ruh pun tidak bisa langsung memandang Allah, dia menggunakan cermin, pantulan. Nah, bainal mutazalli wal mutazalla lahu, di antara mutazalli yang dipandang dan yang memandang, ya Pak, itulah ada cermin. Jadi antara memandang dengan yang memandang, nah ulun karuan ini mencontohkan Allah antara manusia misalnya, atau roh melihat Tuhannya, ya Pak. Supaya kau melihat menggunakan cermin roh nih, cermin yang kemarin namanya cermin itu adalah cermin al-aksu, cermin yang berbalik. Wa illa falhaqu munazzahu anis surati wal maddati wal khawasil asam. Karena Allah itu sunyi atau suci dari segala rupa, dari segala materi, dan dari segi asam yang bersifat fisik. Jadi Allah itu tidak bisa digambar-gambarkan. Tapi kita perlu melihat Allah. Siapa yang tidak ingin melihat Allah? Karena bila orang sudah bisa melihat Allah, berarti dia dekat dengan Allah. Kalau orang tidak bisa melihat Allah, gambarannya berarti orang itu jauh dengan Allah. Siapa yang ingin kurbah Allah? Siapa yang ingin dekat dengan Allah? Pian semua. Kalau pian ingin dekat dengan Allah, betul-betul ingin cinta Allah, Allah sendiri mengatakan, wa may yarju, yaklah, siapa yang menginginkan, yalah, liman yarju liqa'a rabbi, bertemu dengan Tuhan itu berhadapan dengan Allah enggak? Nah, dekat dengan Allah enggak? Nah, silahkan apa aja caranya. Fal ya'mal amalan sholihan, beramalah dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Ini amal soleh yang hakikat sejati, nah, melihat Allah. Amal soleh yang sejati Syekh Abdul Qadir Jailani adalah melihat Allah. Kalau pian buta dengan Allah, tandanya Syekh Abdul Qadir jauh dengan Allah. Ya apa pian? Biar pian ibadat 1000 tahun, biar pian berilmu, ba'alim, tapi tidak bisa melihat Allah, tidak ada artinya. Oh, ini bahasa ikhlas yang tadi. Ikhlas sejati kawasul kawas melihat Allah. Bila pian mbah melihat Allah nih, kawa bisa mbah ini meninggal lagi, apa lagi pian dah. Silahkan